Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu. Izin saya Satu Habibullah dari Biro SDM izin memaparkan terkait IPASN hasil penilaian IPASN Badan POM di tahun 2024. Baik, yang pertama untuk yang dasar hukumnya, yaitu yang pertama peraturan Menteri Pan RB, kemudian yang kedua dari ada peraturan BKN, ini untuk yang formatnya yang masih yang lama, kemudian dari ada surat dari Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian, kemudian dari keputusan Kepala Badan POM, dan yang terakhir ada surat dari Sestama. Nah, ini untuk yang dasar-dasar hukum untuk penilaian indeks profesionalitas ASN di lingkungan Badan POM. Jadi untuk yang penilaian IPSN ini dilakukan 1 tahun sekali, di mana nanti di cut off-nya itu kalau untuk yang di Badan POM per tanggal 31 Desember di akhir tahun gitu ya. Ya, untuk yang cut off datanya. Baik, untuk yang pengukuran IPSN di 2024, memang ini ada perubahan tools penilaian ya, dari tahun sebelumnya. Jadi pada tahun 2024 ini banyak unit kerja yang nilai hasil nilai akhirnya itu eh, jauh di bawah target gitu ya, karena ada beberapa format penilaian IPASN yang berubah dari BKN. Nah, untuk yang perubahan itu sendiri, sebenarnya itu BKN mengeluarkannya itu di pertengahan tahun ya. Kalau dari sini surat itu pada tanggal 20 Juni 2024 PKN mengeluarkan format penilaian IPSN yang baru. Nah, untuk yang detailnya nanti akan saya coba sampaikan ya terkait format penilaian IPSN yang digunakan pada tahun 2024. Nah, kemungkinan di tahun 2025 juga kalau misalnya tidak ada perubahan itu akan menggunakan format penilaian IPSN yang digunakan di tahun 2024. Nah, kalau misalnya untuk yang hasil pengukuran IPSN di tahun 2024, nilai IPSN itu untuk yang BPOM itu 86,98. Nah, ini untuk yang rincian per unit kerjanya. Ini juga sudah disampaikan di surat yang dari Biro SDM untuk yang surat yang nomor BKP 1724012552. Nah, situ ada Bapak Ibu bisa melihat lampiran nilai-nilai yang ada di unit kerja, atau bisa juga melihatnya di aplikasi IPASN yang terdapat di menu dashboard. Dan perbedaannya dari nilai IPS untuk yang tools penilaian IPSN di 2024 ini, yang pertama pegawai, kalau di tahun-tahun sebelumnya pegawai yang dinilai itu hanya pegawai yang PNS gitu ya, atau ya PNS saja. Nah, kalau yang di tahun 2024 ini, P3K yang TMT di tahun 2023 itu dihitung sebagai nilai IPSN. Nah, kendalanya untuk yang P3K yang baru masuk itu kan belum memiliki diklat jabatan fungsional. Nah, sehingga itu mempengaruhi nilai eh, untuk unit kerjanya. Otomatis di pegawai P3K itu nilai untuk yang dimensi kompetensinya itu tidak maksimal gitu ya. Jadi dinilai eh, kompetensi untuk yang bobot jabatan fungsional berarti itu nilainya nol. Kemudian untuk yang kedua, nilai kinerja itu kalau sebelumnya dimasukkan hanya di dimensi kinerja. Nah, di tahun 2024 nilai kinerja itu dimasukkan juga sebagai bobot tambahan untuk yang dimensi kompetensi. Dan bobotnya itu lumayan besar ya, Bapak Ibu, sebesar 25. Jadi dari 40 itu 25-nya itu diambil dari nilai kinerja. Nah, sedangkan di Badan POM itu rata-rata untuk nilai kinerjanya itu di dengan dinilai dengan baik. Baik itu berarti sekitar 20 ya untuk nilainya. Jadi kalaupun pegawai tersebut sudah mengikuti untuk yang struktural, misalnya sudah mengikuti diklat struktural, kemudian untuk yang jabatan fungsional itu sudah mengikuti diklat jabatan fungsional, ataupun untuk yang pelaksana sudah mengikuti diklat teknis dan diklat teknis ataupun seminar yang 20 JP, itu paling nilai maksimalnya itu di 35 kalau nilai kinerjanya hanya di baik. Tapi kalau misalnya nilai kinerjanya sangat baik, baru dapat mendapatkan nilai di maksimalnya itu di 40. Nah, salah satu penurunan nilai IPAS di tahun 2024 itu adalah masuknya bobot
kinerja ke dimensi kompetensi. Nah, untuk yang detail perubahannya, yang ini atau yang tadi saya sampaikan, untuk yang sebelumnya hanya PNS saja, tapi kalau untuk yang 2024 itu PNS dan P3K. Nah, kemudian untuk yang kualifikasi, nah sebenarnya ini di tahun sebelumnya sudah disesuaikan ya. Untuk yang dimensi kualifikasi ini disesuaikan dengan syarat jabatannya. Tapi kalau yang ini sebenarnya tidak berpengaruh signifikan ya untuk yang nilai IPSN-nya. Yang berpengaruh signifikan itu yaitu yang dibobot eh, Intinya masih kualifikasi. Nah, itu yang dibobot kompetensi gitu ya. Nah, untuk yang dibobot kompetensi dengan masuknya nilai kinerja sebagai bobot tambahan di dimensi kompetensi dengan mengambil bobotnya itu 25. Jadi ini lumayan besar gitu ya eh, pengaruhnya di sini. Nah, kalau hasil evaluasi dari tahun 2024 ini eh, sudah hampir semua jabatan struktural itu mengikuti diklat diklat kepemimpinan atau diklat timnya, kemudian fungsional juga ini. Nah, ini fungsionalnya kalau yang dievaluasi 2024 itu untuk yang pegawai P3K saja yang banyak yang belum mengikuti eh, diklat fungsional gitu. Karena ini ternyata diwajibkan juga untuk P3K mengikuti diklat fungsional. Kalau untuk yang teknik dan seminar, rata-rata pegawai sudah mengikuti eh, pengembangan kompetensi, baik itu melalui aplikasi IDEAS ataupun dari luar atau aplikasi JP Mandiri. Nah, kemudian eh, ini untuk yang detailnya, untuk detail nilainya, untuk yang dimensi kompetensi. Nah, ini untuk mapping perhitungannya. Jadi kalau untuk yang tools yang baru ini dengan masuknya nilai kinerja, jadi di sini yang banyak mempengaruhi atau penurunan nilai IPSN yang ada di masing-masing unit kerja. Nah, ini untuk toolnya sudah kami sesuaikan dengan tools yang terbaru yang dari BKN. Nah, bagaimana untuk yang 2025? Kalau di 2025 kami belum mendapatkan info terbaru lagi dari BKN. Tapi kemudian di aplikasi IPSN yang Badan POM, kami tetap menggunakan tools yang ini sebelum ada nanti ada tools yang baru lagi dari BKN. Gitu. Nah, ini untuk capaian nilai IPSN Badan POM dari tahun 2022 ke tahun 2023. Nah, sebenarnya ada penurunan ya dari tahun 2023 ke 2024. Nah, salah satu penyebabnya itu yang untuk masuknya dimensi dimensi kinerja ke nilai kinerja ke dimensi kompetensi. Jadi lumayan besar ya. Tapi rata-rata pegawai BPOM itu kan eh, di nilainya di baik. Jadi nilai mendapatkan nilainya untuk yang di sini hanya di 20. Jadi maksimal untuk nilai IPSN-nya hanya mentok tiga eh, di 35 ya untuk yang dimensi kompetensinya. Kalau nah ini untuk yang rinciannya di kualifikasi di 2022 dan ini naik di tahun 2022 itu hanya 65,36. Untuk yang di tahun 2023 ini 85,8 dan di tahun 2024 ini naik juga 88,94. Karena kalau di tahun 2022 itu dipukul rata ya, ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya eh, pendidikannya itu kalau dihitungnya berdasarkan jenjang, tidak melihat syarat jabatannya. Jadi kalau misalnya pegawainya eh, yang misalnya yang pelaksana, kemudian pendidikannya misalnya D3, nah itu dihitungnya kalau dulu itu hanya eh, 5 kalau nggak salah. Nah, itu. Nah, kalau sekarang disesuaikan dengan syarat jabatan yang ada di sini. Nah, kalau ini sudah disesuaikan. Jadi untuk yang dimensi kualifikasi ini sudah naik ya dari tahun ke tahun. Nah, yang penurunan yang eh, yang lumayan signifikan itu yang di dimensi kompetensi. Di tahun 2022 nilainya itu 95,90, di tahun 2023 itu 97, dan di tahun 2024 karena masuknya nilai kinerja ke dimensi kompetensi itu lumayan jauh turunnya, itu 86,68 untuk dimensi eh, kompetensi. Nah, kemudian
Untuk yang kinerja di tahun 2022 itu 99,20, kemudian di tahun 2023 itu 83,07, dan di tahun 2024 itu 83,61. Kalau disiplin di sini rata-rata apa dari tahun ke tahunnya itu rata-rata di 99 ya, jadi sudah tinggi gitu ya. Nah, kalau IPASN itu sebenarnya kan yang bisa diusahakan itu nilainya itu untuk dari masing-masing pegawai itu yang bisa mendokter itu di dimensi dimensi kompetensi gitu ya. Dimensi kompetensi. Tapi karena sekarang masuk ke kinerja masuk ke dimensi kompetensi, jadi pegawai itu hanya bisa memaksimalkannya itu di diklat misalnya fungsional atau struktural dan diklat teknis yang diklat teknis ataupun yang diseminar itu baru pegawainya bisa mendapatkan nilai maksimal. Kalau untuk yang nilai kinerjanya itu diambil dari tahun eh, apa tahun sebelumnya. Berarti nanti untuk yang 2025 akan mengambil nilai kinerja untuk yang dari tahun 2024. Mungkin izin itu Bapak Ibu untuk yang paparan dari nilai IPASN Badan POM dari tahun 2024 dan perkembangan nilainya dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Jadi seperti itu mungkin.